Viral di media sosial Sumpah Pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga. Viral, Sumpah Pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lenteng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Demi Allah, Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan Sumpah Pocong. Hingga Sumpah Pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rutin secara menuduh Pak Rianti itu, Bu Rianti, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Rianti itu maunya sendiri melakukan Sumpah Pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah Sumpah Pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di tanah air mulai memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 150 kepala keluarga terpaksa mencari sumber air berjarak 1 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ...150 kepala keluarga Desa Sukarsari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai terdampak kekeringan. Warga terpaksa harus membeli air bersih 1.000 liter air dengan harga Rp100.000 untuk kebutuhan sampai 3 hari. Warga menilai kemarau tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Sudah sekitar 1 bulan, warga mengambil air dari rumah kerabat yang berjarak 1 km karena sumurnya mengering. Ini tiap hari Ibu ngambilin air apa seperti apa sih, Bu? Iya, tiap hari. Itu dari rumah jaraknya berapa meter biasanya ngangkutin? Berapa jauh? Kilo lah. Ini kekeringan ini gimana sih, Bu? Susah air atau apa gimana? Kalau ya kering karena nggak ada hujan. Dari sumur? Dari sumur kering kalau nggak ada hujan. Jadi sehari-hari gimana nih, Bu? Yang ngambil ke saudara. Ya kadang-kadang beli. Sehari? Sementara warga kampung Babakan Sari, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, karena kekeringan, warga terpaksa menggunakan air kubangan dari resapan air tanah yang ditampung bak penampungan. Dengan ember dan jerigen, warga bergantian mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi hingga memasak. Meski debit airnya kecil, penampungan air ini merupakan satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan. Sejak 3 bulan, mereka terpaksa menggunakan air kubangan karena tidak ada lagi sumber mata air yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apa ini, Bu? Buat di dapur ya, buat masak-masak, buat cuci sayur. Berapa lama, Bu, kekeringan, Bu, nggak ada air, Bu? Mungkin 3 bulan mah udah ada. Ini air ini bersih, Bu? Bersih nih. Emang Cuma ini yang air bersihnya. memang setiap hari warga di sini ngambil airnya? Iya. Sampai malam pada Antrian? Iya. Jadi Ibu pagi-pagi ngambil air? Iya. Ini bekas orang lain juga mungkin? Iya, bekas orang lain baru. Selain berdampak pada warga, kekeringan juga berdampak pada lahan pertanian, meski ada petani yang tetap memaksa melanjutkan bercocok tanam. Warga berharap adanya bantuan serta langkah cepat dari pemerintah untuk mengatasi dampak kekeringan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat kemarau, debit air di Bendungan Katulampa juga terus berkurang, bahkan mencapai titik terendah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan Puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 areal sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekeringan hingga krisis air bersih juga dialami warga Pandeglang, Banten dan Indramayu, Jawa Barat. Mereka harus antri untuk mendapatkan air bersih dan terpaksa cuci mandi di sungai kotor. Kesulitan mendapatkan air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti di Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, warga harus mengantre bantuan air bersih lantaran sumur mengering saat musim kemarau. Warga terpaksa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Salah satu warga menyebut sudah 2 bulan terakhir mereka kesulitan air bersih. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari, tak jarang warga bahkan harus berjalan sejauh 2 km menuju sungai. Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Selain di Pandeglang, Banten, warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih. Warga desa Kerangkeng terpaksa mandi dan mencuci di sungai yang kotor karena sumur sudah mulai mengering. Sudah hampir 2 bulan warga menggunakan air tersebut karena tidak ada pilihan lain. Banyak warga yang di sini, Bu? Iya, banyak. Mandi kayak gini? Selain mandi apa? Mencuci apa gimana? Mencuci. Terus? Ya terus ini biar si Pak mandi dulu anak-anak Pak. Gitu. Mandinya di sini. Selain untuk mandi dan mencuci, warga gunakan air tersebut untuk kebutuhan memasak meski air sungai kotor dan berlumut. Mereka khawatir jika terus menggunakan air sungai yang kotor akan berdampak pada kesehatan mereka. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan hidup warga sehari-hari saat musim kemarau tiba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini antri bahan bakar solar masih terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Manado, Sulawesi Utara, pemilik kendaraan bahkan rela antri selama berjam-jam demi mendapatkan BBM. Ratusan kendaraan di Manado, Sulawesi Utara antre selama hampir 2 jam demi mendapatkan BBM solar. Di SPBU Sario dan SPBU Wanea, antrean panjang terjadi pada pagi hari.
Dan sopir mengaku mereka harus antre sebelum SPBU dibuka. Antrean panjang BBM dikeluhkan sopir karena membuat mereka kehilangan penghasilan. Ya ada begini, setiap hari itu selalu antrian. Hampir semua SPBU Semua SPBU. Ini rugi nggak dengan kan sistem retasi? Ya pasti rugi. Antrean demi mendapatkan bahan bakar minyak sebelumnya juga sempat terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan solar bersubsidi yang masih langka, ratusan kendaraan antre hingga lebih dari 3 km pada salah satu SPBU. Sebagian dari warga yang antre terdepan bahkan rela menginap di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah warga mengaku tidak ada pilihan karena di SPBU lain akan menemukan kondisi yang sama. Bahkan jika memaksa untuk tetap berjalan, mereka khawatir akan kehabisan BBM di perjalanan. Gak dapat. Udah kemana-mana nih bang nyari minyak. Waktu kita lah. Waktu ya. Tunggu 1 jam, 2 jam. Kelangkaan solar ini terjadi hampir 1 bulan. Warga berharap pasokan dan distribusi BBM kembali normal sehingga antrean panjang tidak terus terjadi. Dari Manado dan Mandailing, Natal, Tim Liputan iNews melaporkan. Harga telur dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik usai libur sekolah. Menurut pedagang, kenaikan harga-harga di pasaran tak lepas dari dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Harga telur di Bandung, Jawa Barat terus naik dalam sepekan terakhir. Di Pasar Kosambi, harga telur kini menembus angka Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp23.000. Pedagang menyebut kenaikan harga di pasar seiring aktivitas sekolah yang kembali berjalan normal. Pedagang menilai harga telur masih berpotensi naik akibat meningkatnya permintaan, terutama dari program makan bergizi gratis yang kembali berjalan. Sekarang itu ada kenaikan 27.000 per kilo. 27.000. Dari berapa itu Kang? Dari awal, dari sebelum kenaikan mah 2 hari setelah masuk sekolah kan gitu. Apalagi kemarin kenaikan kemarin langsung tajam sekali sampai 2.000. Di Sibolga, Sumatera Utara, harga jual daging ayam dan telur di Pasar Impres Aik Habil juga mengalami kenaikan. Harga ayam potong kembali naik dari Rp25.000 menjadi Rp32.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga telur dari Rp20.000 naik menjadi Rp26.000. Harga daging ayam hari ini terus naik. Sekarang kami menjual sudah di kisaran Rp32.000 per kilo. Setelah masuk anak sekolah, setelah main MBG, inilah naik semua ayam, bahan-bahan pokok yang lain. Program MBG dinilai menjadi pemicu kenaikan sejumlah harga bahan pokok di pasaran, sehingga memulihkan omzet para pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Harga sayuran dan daging ayam di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat juga naik. Warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar pengeluaran tetap stabil. Sejumlah harga komoditas sayuran di pasar tradisional Purwakarta mengalami kenaikan cukup signifikan. Pedagang menyebut kenaikan paling menonjol terjadi pada timun, buncis, serta beberapa jenis sayuran hijau yang banyak digunakan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Harga timun yang sebelumnya berkisar Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Adapun kentang mengalami kenaikan tipis dari Rp15 hingga Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Karena kemarau bisa jadi, tapi sih belum ini ya. Sekarang kan kemaraunya belum terlalu ini kayak gitu, nggak terlalu banget ya, aja stabil lah gitu buat sayur mah. Tapi kalau buat harga sih emang kalau dari harga ini dari karena MBG emang ngaruh banget gitu. Ya mungkin kita masak juga ya agak biasanya pakai bumbu itu gimana gitu ya, sekarang agak dikurangin lah.
Kembali beroperasinya program MBG berdampak pada kenaikan harga daging ayam potong mencapai Rp39.000 per kilogram. Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya, pemirsa, viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan, jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.